hasil survei kami, namanya survei kepemimpinan nasional ya, atau juga survei nasional Kompas, itu yang terbaru ini kami lakukan akhir September sampai dengan awal Oktober kemarin. Jadi 29 September sampai 6 Oktober. Hasilnya memang untuk 3 nama itu yang teratas ya. Jadi 3 nama itu yang selama beberapa kali penyelenggaraan survei kepemimpinan nasional memang selalu 3 besar istilahnya ya. Hanya saja 3 besar ini dia dinamis gitu. Kalau di survei sebelumnya itu sebelum Oktober ini bulan April kami ada survei. Kemudian bulan Oktober tahun lalu ada survei juga. Bulan Agustus tahun lalu ada survei juga. Kemudian bulan Oktober tahun 2019 kami juga ada survei. Itu memang kalau dilihat dari dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, memang yang tadinya peringkat pertama itu Prabowo Subianto berangsur-angsur menurun ya. Menurun, sementara yang peringkatnya Ganjar Pranowo yang tadinya ada di peringkat ketiga, dia berangsur-angsur, bukan berangsur-angsur, meningkat secara drastis menjadi sama di peringkat 1 dengan Prabowo. Jadi gambarannya begini, waktu survei pertama tahun 2019, bulan Oktober itu elektabilitasnya Prabowo kira-kira sudah belasan persen. Taruhlah sekitar 12%. Oke. Sementara elektabilitasnya Anies ada di angka 1 digit ya, sekitar 6-7%. Seingat saya. Kemudian yang elektabilitasnya Ganjar itu baru 2%. Itu di awal 2019 ya, di Oktober. Nah, di survei bulan April tahun ini, jadi bulan April kemarin kami juga lakukan survei, itu kondisinya sudah berubah angka-angkanya. Misalnya Prabowo itu sudah ada di angka 16%. Kemudian Anies itu ada di angka 10%, 10, sekian. Ganjar itu ada di angka 7%. Nah, di survei yang terbaru ini kondisinya berubah lagi. Jadi Prabowo turun elektabilitasnya dari 16, sekian persen turun ke 13,9% sekarang ini. Sementara Ganjar Pranowo naik tinggi dari 7, sekian persen sekarang menjadi 13,9%. Artinya sama dengan Prabowo. Sementara Anies Baswedan dia stagnan di angka sekitar 10%. Sekarang ada di posisi 9,6%. Jadi kita bisa lihat dinamika elektabilitas dari tiga teratas calon presiden pilihan responden survei itu dia berdinamika sedemikian rupa dengan elektabilitas yang di antara 3 itu yang paling baik memang Ganjar, di mana dia tidak pernah turun, dia naik terus sejak 2019 sampai dengan Oktober ini. Sementara yang Prabowo dia naik turun dan cenderung turun. Sedangkan Anies dia cenderung naik lalu stagnan dan sedikit menurun. Jadi posisi pertama dan kedua sekarang sama-sama diisi oleh Prabowo dan Ganjar. Kemudian di bawahnya di peringkat berikutnya adalah Anies Baswedan. Responden kami ada 1.200, kemudian kami itu melakukan survei di 34 provinsi. Kemudian kalau dilihat dari kota kabupatennya, kalau nggak salah sekitar 50-an kota ya, kota kabupaten. Sebagian besar kota sih, kabupatennya mungkin hanya beberapa. 1.200 ini masyarakat umum. Cuman kriterianya adalah masyarakat ini kita tentukan sampelnya berdasarkan sistem sampling yang sifatnya multi-stage systematic random sampling namanya. Jadi kita turunkan dari besaran populasi,
kemudian kita cari frame-nya berdasarkan responden yang kita mau sasar, yaitu 1.200 responden. Kemudian kita turunkan dari proporsi populasi di masing-masing daerah ke dalam proporsi responden. Jadi gambarannya kira-kira kalau Jakarta itu, Provinsi DKI itu misalnya proporsinya penduduk terhadap nasional itu taruhlah misalnya berapa. Jakarta itu 10 juta, dibandingkan nasional itu, nasional pemilih ya, misalnya 200 juta, berarti kan 1/20. Nah, berarti jatahnya Jakarta itu adalah 1/20 dari 1.200, misalnya kayak gitu. Itu untuk jumlahnya. Lalu untuk tempatnya, caranya kita dengan random. Jadi misalnya Jakarta untuk dapat Jakarta dapat berapa itu? 1.200 bagi 20, ya kan? 120 bagi 20 dapat 60 misalnya. Proporsi total kecamatannya ada berapa, yang akan kita pilih berapa, atau RW atau RT-nya berapa, itu berdasarkan proporsi juga gitu. Dari 60 itu nanti akan sampai kepada pilihan kelurahan, akhirnya pilihan RW RT, dan di RT itu lalu kita random memakai, istilahnya ada tabel, namanya tabel diskrit ya, atau di random saja berdasarkan tabel data penduduk yang ada di tingkat RT. Kalau Pak RT-nya punya tabel, kalau enggak ya kita diskrit. Diskrit itu alat untuk membantu supaya randomnya supaya enggak ngawur polanya, supaya di setiap RT sama gitu. Jadi kita tentukan lalu Jakarta yang dapat misalnya karena 5 wilayah ya, 60 itu dibagi 5 wilayah misalnya, nah berarti satu wilayah 12 misalnya gitu. Jadi misalnya, atau wilayah Jakarta Timur yang paling padat penduduknya dia dapat 15, Jakarta Utara 10 misalnya kayak gitu, dan seterusnya gitu. Jadi untuk penentuan jumlah dan penentuan lokasi responden itu memakai metodologi tertentu, di mana metodologi itu bisa kita pilih sih, mau pakai apapun, yang penting dia diterapkan senada untuk seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah sekarang siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai hak pilih. Siapa yang punya hak pilih? Yang punya hak pilih pertama kan pasti di atas 17 tahun gitu. Kemudian yang kedua ya jangan terlalu tua lah gitu. Misalnya maksimum kita batasi 75 tahun misalnya. Karena kalau udah di atas 75 takutnya kan misalnya dia nggak pernah milih misalnya. Atau udah nggak pernah ngikutin berita. Atau sudah misalnya nggak punya interest untuk menjawab surveinya gitu. Jadi kita ada batas juga, batas bawah, batas atas. Kemudian apalagi pelaksanaannya itu dilakukan oleh outsourcing kita dengan pengawasan dari tenaga peneliti Litbang. Nggak semuanya dari peneliti Litbang karena pasti nggak akan cukup seluruh Indonesia, bayangin Mas. Nggak mungkin kita lakukan sendiri. Biasanya kita bekerja sama dengan mahasiswa atau vendor-vendor yang kita yakin kita udah punya track record-nya bagus. Terus untuk pertanyaan kedua, kenapa ya tadi Ganjar ya? Kenapa Ganjar naik? Nah, Ganjar naik itu jawabannya ada beberapa gitu. Kalau kita mengacu ke hasil survei itu kelihatan bahwa ada pergeseran positif dari dukungan-dukungan. Misalnya tadinya Ganjar itu dukungannya heavy dari etnis Jawa misalnya. Gitu. Masih banyak etnis Jawa 80% misalnya. Di survei yang terakhir ini etnis dari non Jawa, luar Jawa itu bertambah gitu misalnya. Jadi etnis non Jawa, luar Jawa itu bertambah gitu. Kemudian juga misalnya kalau dilihat dari sudut pandang usia misalnya. Tadinya Ganjar itu pemilihnya usia-usia matang dan tua misalnya. Sekarang usia mudanya juga ternyata nambah gitu. Itu kalau kita lihat hasil surveinya. Jadi survei kita lihat latar belakangnya ternyata ada pergeseran komposisi demografi yang dia menguntungkan Ganjar. Nah, itu kan hasilnya. Sekarang ke pertanyaannya, kenapa gitu? Nah, kenapa ini tidak bisa kita lihat dari hasil survei?
karena kita tidak menggali sampai sejauh itu karena terlalu complicated ya, terlalu rumit gitu. Tapi kita menjawabnya dengan kualitatif dari berdasarkan judgement ya, judgement peneliti, karena kita udah terbiasa bikin survei. Ya kita main ke teori, kembali ke teori dan kembali ke fakta-fakta. Pertama, kenapa Ganjar naik? Pertama adalah karena narasi publik atau berita-berita tentang Ganjar yang banyak memapar kepada responden. Jadi semakin banyak dia misalnya jadi berita, entah beritanya baik atau buruk. Terus yang kedua karena mesin politiknya itu sudah mulai bekerja. Jadi tim-tim relawan Ganjar itu sudah mulai bekerja. Itu kita bisa lihat dari berita-berita. Terus yang ketiga adalah peningkatan kualitas dari citra personal Ganjar. Jadi citra personalnya itu semakin menguat gitu. Apa itu citra personal yang menguat? Misalnya dia ke Papua disambut, misalnya. Kemudian dia melakukan banyak anjang sana ke sana sini. Kan citra personalnya kan semakin menguat. Oh, orang ini baik, orang ini diterima, oh, orang ini temannya di mana-mana misalnya. Terus dia misalnya dia diejek atau ditekan dari DPP, PDIP misalnya, dia tidak melawan tapi tetap loyal misalnya. Nah, ini kan citra positifnya menguat. Itu membuat orang apresiasinya menjadi ke sana, ke Ganjar itu menjadi lebih besar. Kira-kira 3 itu yang pokok sih Mas kalau saya. Kalau untuk Prabowo dan Anies ini catatannya lebih banyak. Karena kalau Prabowo itu kan track recordnya sudah diketahui orang sejak 2014 ketika dia maju Pilpres ya, itu kan semua orang udah tahu gitu. Jadi orang sudah menilai, oh dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu menjadi oposisi, sekarang masuk di pemerintahan gitu. Itu menjadi tidak menguntungkan bagi beliau karena kan orang lalu melihat, oh setelah di pemerintahan juga cuma segitu misalnya. Atau oh sekarang kok malah gabung di pemerintahan, berarti nggak idealis misalnya, atau nggak independen dan seterusnya itu. Jadi penilaian orang menjadi lebih kritis, publik menjadi lebih skeptis gitu terhadap Prabowo gitu. Pasti akan beda gitu. Karena itu simbolik ya dibanding sekarang ini misalnya kayak gitu. Jadi kan nggak ada. Nah, tapi kan nanti kalau misalnya relawannya Prabowo bergerak kemudian melakukan penggalangan ya bisa aja naik gitu. Karena kan itu memang naik dan turunnya tidak hanya ditopang oleh 1-2 aspek tapi banyak aspek kan kayak gitu. Yang Anies sama juga. Anies ini kan sudah sejak zamannya nyalon melawan Ahok dan AHY itu kan orang sudah tahu semua gitu. Termasuk juga kinerjanya, janji-janjinya DP 0%, kemudian juga program OKOC dan macam-macam itu kan orang udah bisa menilai ya kayak gitu. Nah itu orang lalu akan punya persepsi terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan dari program-programnya beliau gitu. Itulah yang menyebabkan cenderung stagnan karena catatan-catatan tentang kinerja dari Prabowo maupun Anies ini sebetulnya sudah banyak di publik, baik di publik Jakarta maupun publik nasional itu sudah banyak. Di luar 3 nama tadi itu ada di klasemen tengah ya istilahnya ya. Klasemen tengah itu klasemen sekitar 4-5%, itu ada beberapa nama sih. Di situ ada Risma itu kalau nggak salah 5% lebih ya. Kemudian ada Ridwan Kamil 4,5%. Ada Ahok 4,5%. Oh, ada Sandi 5%-an juga kayak gitu. Jadi untuk kelompok tengah ini ya sebetulnya secara angka, kalau bicara dari angka ya prospek itu tetap ada dan 5% itu besar. Karena kalau 5% itu dikalikan populasi pemilih itu taruhlah 200 juta orang ya. Untuk pemilu 2024 taruhlah 200 juta orang lebih, kita anggap aja 200 juta. 5% kali 200, 5% dari 200 juta itu kan besar kan. Itu kan 10 juta orang gitu. Itu kan besar. Jadi bagaimanapun itu juga modal gitu.
Cuman apakah modal itu sifatnya bisa menjadi kandidat presiden, tentunya juga sulit. Kalau di peringkat pertama ada 3 calon yang elektabilitasnya saja sudah 2 digit gitu. Ada 2 orang yang double digit, masa dia 5% mau nyapres, kan ya bunuh diri namanya. Lain ceritanya kalau dia misalnya berpasangan sebagai wapresnya, misalnya, itu tentunya akan beda lagi ceritanya. Jadi untuk klasemen tengah ini mungkin bukan potensial sebagai presiden, tapi sebagai capres ya menurut saya. Kecuali kalau dia misalnya Risma dalam 1 tahun ke depan bisa double digit di atas 10%. Bahkan misalnya di atas 15%, itu ceritanya lain lagi. Pasti itu akan ada perubahan dalam analisa. Harimurti Untuk Yudhoyono. AHY, kalau di potret kami itu ada di klasemen yang lebih rendah lagi, klasemen 1, ya. Kalau mahasiswa 1, itu kan udah mulai ketar-ketir ya. Tuh. Jadi klasemen 1, ini udah berat. Klasemen 1, ini sudah berat karena sebetulnya lebih pada eksistensi partainya sih. Gitu. Ya bisa saja misalnya begini, berandai-andai Demokrat itu gabung sama Gerindra misalnya. Kemudian mereka nyalonkan AHY, ya bisa saja. Gitu. Perkara menang itu kan nomor 2 gitu. Mungkin nomor 1 adalah dengan dia mencalonkan nama dari partainya, paling enggak partainya kan tetap akan hidup di dalam mindset pemilih. Sehingga dia tetap akan dapat suara. Jadi banyak partai-partai itu yang tingkat elektabilitas ketua partainya, ketum partainya itu sebetulnya nggak memenuhi. Misalnya Muhaimin, Airlangga, kemudian AHY taruhlah. Tapi kenapa mereka tetap nyalon? Karena dengan begitu mereka tetap beredar. Di media itu tetap beredar. Dengan begitu minimal partainya itu kan nggak melempem. Istilahnya apa ya? Partainya itu tetap didengar gitu. Di dalam pembahasan itu tetap didengar. Karena kita harus ingat bahwa mayoritas pemilih kita itu bukan pemilih dengan gadget seperti yang kita sekarang ini, enggak. Mayoritas pemilih kita itu masih lebih banyak yang istilahnya enggak sempat mencermati situasi politik semacam ini. Mungkin dia punya HP tapi untuk telepon saja, atau malah penduduk-penduduk di pedesaan itu dia enggak punya HP malah. Sehingga penting bagi partai-partai itu tetap ada suaranya. Karena dengan mencalonkan kan misalnya dia bisa pasang baliho, bisa pasang iklan dan seterusnya, bisa cari sponsor dan seterusnya sehingga tetap hidup. Nah kalau dia nggak nyapres kan ya tenggelam. Gitu. Kira-kira gitu. Kemudian kalau untuk kecenderungannya Mas, kira-kira untuk dalam beberapa bulan ke depannya dari taruhlah misalkan dari tiga besar itu tadi, kira-kira siapa yang kira-kira trennya akan terus naik mendulang suara nih kira-kira? Mungkin ada beberapa ya. Ya. Kalau dilihat dari 3 nama paling tinggi itu yang kemungkinan besar tetap akan naik pasti Ganjar. Tapi bukannya Prabowo maupun Anies nggak naik, bisa aja naik. Kalau mesin politiknya jalan, saya rasa pasti akan naik juga mereka. Tapi kalau lihat dari basis modal sosialnya, kayaknya Ganjar ini akan naik lagi. Masih akan naik. Karena istilahnya kan dia masih belum dapat dukungan partai aja sudah segitu gitu. Apalagi kalau dapat dukungan partai, limpahan suara dari partai. Belum mesin partainya jalan. Kalau sekarang kan masih mesin relawan itu, Ganjar. Tapi Prabowo sama Anies juga masih bisa naik kalau dia mampu mengefektifkan kinerja mesin relawannya atau mesin partainya kayak gitu, dan istilahnya terus tampil di media dengan karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat, bagi rakyat banyak, pasti akan dapat apresiasi. Terus juga di klasemen tengah itu ada Risma, itu potensial itu masih terus naik. Risma, kemudian Sandi, kemudian Ridwan Kamil masih bisa terus naik. Cuman kenaikannya pasti kalau begini-begini aja pasti
judulnya tidak terlalu jauh lah gitu, tapi pasti masih bisa naik. Karena kalau kita lihat Risma startnya juga sangat rendah dia. Ini beda dengan Sandi ya. Sandi startnya sudah tinggi, dia cukup tinggi. Sementara Risma itu startnya rendah dan dia naik terus misalnya. Ridwan Kamil juga startnya juga ya menengah lah, lalu naik gitu. Sementara kalau Ahok itu dia punya pemilih yang sudah settle ya. Settle, jadi hidup mati kayaknya ya milih Ahok gitu. Nah tinggal Ahok misalnya kalau besok capresnya bukan dia akan melimpahkan suara kemana misalnya. Sama juga Ridwan Kamil akan melimpahkan suara kemana, misalnya dia himbau pemilihnya silahkan melimpahkan suara ke Prabowo misalnya, kayak gitu. Itu kan akan mengubah konstelasi lagi tentang capaian elektabilitas gitu. Secara umum kemarin potret kami yang naik itu Golkar, PKS gitu. Sementara PKB agak turun, PDIP agak turun, PAN juga cenderung turun, P3 kayak gitu. Jadi kalau partai ini beda dengan capres ya. Kalau capres itu jumlah orang yang semakin pasti memilih capresnya siapa itu semakin gede. Artinya jawaban tidak tahu dan tidak jawab itu makin kecil. Kalau partai kebalikannya, semakin banyak orang bingung besok mau milih partai apa. Jadi jawaban tidak tahu dan tidak jawab itu mencapai 40% lebih. Sehingga ini menggambarkan bahwa banyak orang yang wait and see, terutama dari partai-partai yang ya misalnya kayak PDIP, dia paling tinggi kan, capaiannya sekitar 19% suara misalnya. Tapi kan orang pemilih PDIP sendiri kan dia nunggu loh, kok ini partaiku nggak nyalonin Ganjar misalnya. Sehingga dia akan nunggu, kalau nanti memang dia nggak nyalon Ganjar mungkin dia beralih, berpindah misalnya. Gitu. Jadi banyak partai-partai yang sekarang ini juga wait and see untuk melihat nanti siapa yang dicalonin. Kita harus selalu kembali kepada proporsi pemilu di Indonesia yang sebetulnya terbagi menjadi dua ya. Jadi ibaratnya separuh lebih itu merupakan kelompok pemilih partai-partai nasionalis seperti pemilu 55 ya. Kemudian ya kurang dari separuh itu partai-partai agamis. Dalam hal ini partai-partai Islam ya, berbasis masa Islam. Itu menjadi dasar ideologisnya dalam kalau kita mengamati inklinasi pilihan partai berbasis pada ideologi gitu. Itu kan meskipun dia terpencar pada berbagai partai, tapi kan basis ideologinya bisa dilacak. Ini basis nasionalis sekuler atau basis agamis kan begitu. Nah itulah yang nanti juga akan membuat pemilih itu kembali kepada alasan sosiologisnya, basis identitas sosialnya ketika dia memilih partai gitu. Dan untuk saat ini ya komposisi pemilu 2014, pemilu 2019 itu sepertinya kalau dipotret pada hari ini ya belum banyak berubah. Komposisinya masih kurang lebih seperti itu. Ya ada partai yang naik dan turun, itu berdasarkan hasil survei. Tetapi kalau pemilu beneran mungkin juga tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil 2019. Jadi yang ditampilkan di angka-angka di survei ini mungkin kurang akurat kalau menurut saya. Karena keterbatasan responden. Kita butuh lebih banyak responden, tapi kan kita nggak punya duit buat lebih banyak responden. Okay. Misalnya kayak PKB nih. PKB ini kan banyaknya di Jawa Timur kan. Tapi responden di Jawa Timur kan kita kasih jatah yang misalnya hanya 100 misalnya. Jawa Timur 100, padahal dia harusnya 400 atau 500. Kita hanya punya duit untuk 100 ya, enggak kepotret, PKB-nya dapatnya angkanya kecil. Padahal faktanya di pemilu dapatnya PKB gede, hampir 10%. Di survei kita hanya 4%, padahal di pemilu 9,6% misalnya. Itu sebagai contoh ya. Keterbatasan sampling, ada batasnya juga. Ya kita harus melihatnya, makanya harus melihat hasil yang lama, harus melihat hasil pemilu, kemudian harus melihat konteks yang terjadi sehingga kita bisa judgement-nya tidak ngawur, nggak hanya berdasarkan survei, tapi berdasarkan berbagai hal yang lain yang dia faktual gitu.